Jika hari Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, apakah gugur kewajiban Jumatnya? Kita berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, bahwa beliau mengatakan SAW, di hari ini, hari Id ini bertepatan dengan hari Jumat, faman syaa ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un. Kata beliau, siapa orang yang ingin tidak mengerjakan Jumat, dia sudah cukup bagi salat ini, sudah cukup baginya untuk tidak mengerjakan Jumat. Akan tetapi wa inna, kami Nabi Muhammad dan para sahabat sekitaran Masjid Nabawi, fa inna nahnu mujammi'un, akan tetapi kita adalah orang yang melaksanakan salat Jumat. Dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan nada yang serupa, Nabi Muhammad di ujung hadisnya mengatakan, faman syaa ayyujammi falyujammi, siapa orang yang ingin mengerjakan Jumat maka melaksanakanlah Jumat. Jadi hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan. Tapi bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini? Memang jadi perselisihan. Jumhur ulama melihat kewajiban Jumat tidak gugur, karena sebab yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah semua orang muslim, tapi orang muslim yang tinggal di perkampungan jauh, di al-badiyah, yang untuk akses atau jarak waktu tempuh dari rumah beliau ke pusat masjid di mana dilaksanakan sholat Id dan sholat Jumat itu teramat jauh. Yang kalau dia pulang lagi begitu, lalu nanti tengah hari dia datang untuk Jumatan, itu tentu sangat memberatkan, dan masyaqqah, keberatan itu bisa menggugurkan kewajiban hadir Jumat walaupun tidak menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu orang badiyah gitu, orang kampung yang jauh dari keramaian, yang kalau mau keramaian Jumatan, kalau mau sholat berjamaah yang syaratnya berjamaah, dia harus datang ke kota. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap melaksanakan sholat Jumat, karena Nabi Muhammad tidak punya alasan untuk menggugurkan kewajiban hadirnya dalam sholat Jumat. Itu kata jumhur ulama. Akan tetapi kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, melihat bahwa Jumatannya menjadi gugur karena Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan itu. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal memang berpendapat dalam masalah ini dengan mengamalkan teks hadisnya, bahwa Nabi Muhammad memberikan keringanan, siapa yang mau Jumatan ya Jumatan. Dan kalau dengan kalimat siapa yang mau, berarti kan kewajiban itu diikat dengan kemauan. Kalau diikat dengan kemauan, mau tidak mau, itu berarti bukan ciri kewajiban, karena kewajiban itu sebuah keharusan, mau nggak mau ya dia harus. Karena ini diikat dengan kemauan, maka mazhab Hambali mengatakan sholat Jumat tidak diwajibkan bagi orang yang sudah sholat Id, kecuali imamnya. Karena imamnya dia tetap wajib sholat Jumat untuk mengakomodasi orang-orang yang tadi nggak sholat Id, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, biar lebih jelas lagi, kita masuk ke TKP. Kita baca kitab-kitab ulama tentang masalah tadi. Pertama kita ambil dari mazhab Al-Malikiyah. Dalam kitabnya Hasyiyat Ad-Dasuqi, Imam Ad-Dasuqi salah satu ulama Al-Malikiyah yang menjelaskan kitab Imam Ahmad Dardir Syarh Kabir, beliau mengatakan annahu idza wafaqal Idu yaumal Jum'ah, kalau sholat Id itu bertepatan dengan hari Jumat, fala yubahu liman syahidal Id, maka tidak ada keringanan bagi orang yang hadir sholat Id at-takhalluf, untuk meninggalkan anil Jumat, untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi tidak ada keringanan. Itu mazhab Al-Malikiyah. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah kita ambil dari kitab Syarh Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kita baca matan Al-Muhadzabnya dari Imam Asy-Syirazi. Beliau mengatakan wa in intafaqa yaumu 'idin wa yaumu jum'atin, kalau hari Id bertepatan dengan hari Jumat, fahadara ahlus sawad, kemudian datang orang sawat. Orang sawat itu orang tinggal di kampung yang jauh. Fasallul Ida, kemudian dia sholat Id, jaza ayyan sarifu, dia setelah sholat Id dia boleh pergi, wayatruk, kemudian dia meninggalkan al-Jum'ata, hadis meninggalkan kewajiban Jumat. 5 rawa an Utsman, karena diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
annahu qala fi khutbatih, bahwasanya beliau berkhutbah dalam khutbah idnya, ayyuhan nas qad ijtama'a idani fi yaumikum, wahai manusia, hari ini sudah bertepatan dengan hari Jumat, ada dua id berkumpul, salat id dan juga salat Jumat. Faman arada min ahlil aliyati. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini hadisnya seperti mentafsir atau seperti mentakyid apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, hadis kita baca sebelumnya. Jadi kata Sayyidina Utsman, faman arada min ahlil aliyati, siapa orang dari ahlil aliyah, dari orang ali, orang jauh, orang baduy, orang dusun yang datang ke kota untuk Jumatan, ayyusalli ma'anal jum'ata, siapa yang pengen dari orang-orang kampung itu sholat Jumat bersama kami, falyusolli, maka sholatlah. Waman arada ayyansarif, dan siapa yang mau pergi, falyansarif, maka silahkan pulang. Walam yunkir alaihi ahad, dan tidak ada satupun orang yang mengingkari perkataan Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu. Kemudian beliau jelaskan lagi, artinya kewajiban Jumat itu tidak gugur bagi orang yang ada di kota yang pusat keramaian, artinya pusat pengerjaan sholat id dan Jumat itu dilakukan dekat dengan dia, maka bagi beliau itu tidak ada keringanan. Itu tadi dari kalangan yang tetap mewajibkan Jumat. Jadi keringanan itu hanya berlaku bagi orang yang rumahnya jauh dari pusat Jumat, yang kalau dia pulang datang Jumatan lagi itu sangat berat. Nah, bagaimana pandangan ulama Hambali yang melihat bahwa gugur kewajiban Jumat? Nah, kita ambil dari TKP-nya dari kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, fasal ini, wa ini tafaqa'idun wa yawmu jum'atin, wa idza tafaqa idun fi yaumi jum'atin, kalau hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, saqata huduril jum'ati, gugur kewajiban hadir Jumat. Amman shallal id, bagi orang-orang yang sudah hadir salat id, illal imam, kecuali imamnya. Fa innaha la tasqutu anhu, bagi imam tidak ada gugur kewajiban hadir Jumat. Jadi mazhab Hambali ini membedakan antara kewajiban hadir Jumat dengan kewajiban sholatnya. Beliau mengatakan sholatnya tetap wajib, yaitu zuhur kan gitu, karena kewajiban Jumatnya kewajiban hadir tidak ada, maka berganti dengan kewajiban zuhur. Jadi kewajiban sholatnya tetap ada, hanya saja kewajiban Jumat yang digugurkan karena bertepatan dengan sholat id, begitu ya. Nah, bagi imam, orang yang memimpin sebuah masjid itu tidak boleh lepas dari kewajiban hadir gitu. Kenapa? Karena dia orang yang mengakomodasi orang-orang yang tadi nggak sholat id, maka kan tetap wajib sholat id. Nah, maka imam tuh wajib hadir untuk mengakomodasi mereka itu. Kecuali alla yajtami alahu man yusalli bihil Jumat, kecuali emang nggak ada yang sholat Jumat, karena seluruh orang di kampung itu sholat id semua. Jadi siangnya udah nggak ada yang perlu lagi sholat Jumat. Itu pandangan mazhab Hambali. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua pandangan ini antara Hambali dan Jumhur yang tetap mewajibkan Jumatan, karena memang Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, mengamalkan teks hadis gitu ya. Teks hadisnya mengatakan ya seperti itu, ada keringanan, tapi Jumhur ulama melihat bahwa Jumat dan Id ini ketika bertabrakan atau berbarengan, Jumatan tetap wajib. Kenapa? Alasannya karena kewajiban Jumat adalah kewajiban yang disepakati oleh seluruh ulama sejagat. Tidak ada satupun ulama mazhab yang berselisih soal hukum Jumat. Semua sepakat Jumat itu wajib. Sedangkan hukum sholat Id ini yang jadi perdebatan. Sebahagian ulama bilang wajib, Jumhur bilang sunnah, Hambali bilang fardu kifayah. Artinya hukum sholat id diperdebatkan berhadapan dengan hukum Jumat yang disepakati. Kalau ada dua masalah, yang satu disepakati dan satu tidak disepakati, tentu yang kita menangkan adalah yang disepakati. Maka mazhab Hambali sendiri ketika mengatakan ini, di ujung teksnya beliau mengatakan, maka sebaiknya, kata Imam Al-Buhuti dalam Kasyaful Kina, sebaiknya dia sholat Jumat khurujan minal khilaf, menghindari perdebatan, dia ikut tetap sholat Jumat gitu. Yang kedua, setelah yang tahu bahwa dalilnya lebih kuat dari di Jumatan daripada, artinya hukumnya disepakati Jumat dibanding sholat id. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat justru melakukan sholat id. Nabi Muhammad tidak lepas tangan gitu.
Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa keringanan itu untuk orang-orang ono yang susah kalau Jumatan jauh pusatnya. Kalau kita di sini kan nggak ada keringanan, tidak ada alasan untuk kita tidak menghadiri Jumat. Maka kata Nabi Muhammad, fa inna mujammi'un, kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu dua alasan kenapa jumhur ulama tetap mewajibkan Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.